Apakah Sayyidatuna Aisyah, apakah hadis banyak tentang menutup wajah? Tapi Syekh Albani mengatakan ada hadis-hadis lain yang mengatakan bahwa ada juga zaman itu perempuan yang wajahnya nampak. Nah, maka saya condong kepada yang pendapat kedua, cadar tak wajib, cadar hanya mustahab, anjuran. Kalaulah cadar itu wajib, berarti lawan daripada wajib haram. Haram ibu-ibu menampakkan wajah. Nah, oleh sebab itu maka yang bercadar silakan bercadar. Mahasiswa-mahasiswi saja yang bercadar silakan bercadar. Yang tak mau bercadar tak usah berkelahi antara bercadar tak bercadar. Kalau berkelahi antara yang bercadar dengan yang tak bercadar, maka yang bertawa yang buka jilbab. Ah, tersinggung lagi, payah. Kalau punggung tangan wanita itu termasuk aurat bukan? Ya ini kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak. Tapi kalau Imam Ahmad mengatakan termasuk aurat, gitu kan? Khilaf diantara mereka tentang masalah ini, dan insya Allah ini adalah sebuah khilaf yang positif saja ya, karena semua punya dalil. Imam Syafi'i mengatakan wanita itu semua aurat kecuali wajah dan telapak tangan, beranjak daripada hadis Bukhari yang menjelaskan tentang masalah bolehnya wanita membuka wajah dan telapak tangan di sholat, dan bolehnya juga wanita membuka telapak tangan dan wajah pada saat dinazar, dilihat oleh laki-laki yang mau menikahinya. Nah, beliau mengatakan di sini berarti hukumnya sunnah saja cadar itu. Dan ini juga didukung oleh Syekh Albani rahimahullah. Beliau menulis buku tentang sunnahnya menggunakan cadar dan bukan kewajiban. Tapi Syekh Tuwaijiri dan syekh-syekh yang lain, para ulama-ulama sekarang, banyak mereka mengatakan kembali kepada Imam Ahmad, mengatakan cadar itu dan kaos tangan wajib bagi wanita. Apalagi kalau wanita itu adalah fitnah, dasarnya punya kulit yang putih, memang fitnah, telapak tangannya dilihat jadi fitnah bagi orang gitu kan. Wajahnya kalau dibuka malah berbahaya, menjadi fitnah. Maka ini sampai pada tingkat diwajibkan baginya untuk menutup dirinya dari fitnah, karena tujuan hijab itu sebenarnya adalah menyelamatkan wanita dari fitnah. Allahu a'lam. Jadi ini insya Allah tergantung kondisi gitu kan. Kalau di sebuah lokasi itu umumnya orang sudah biasa kenal cadar, Anda pakai cadar. Artinya tidak disorotin lah ya, tidak menjadi subahanan. Itu lebih baik, lebih afdal, lebih sempurna. Karena Imam Syafi'i juga mengatakan tetap lebih afdal cadar dan kaos tangan gitu kan, tetap lebih afdal. Tapi hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Tapi kalau Anda melihat memang dengan Anda pakai di situ ya ada masalah, ya sebaiknya Anda hindari. Yang penting jangan sampai melampaui batas minimal wajah dan telapak tangan. Mazhab Hanafi, pendapat mazhab Hanafi, wajah wanita bukanlah aurat. Wajah wanita, jadi itu yang biasa dipandang. Tadi ayat An-Nur, Quran surah 24 ayat 31. Jadi wajah dengan telapak tangan di mazhab Hanafi itu yang biasa nampak, lil hajah, karena kebutuhan tertentu. Ya, misal saling menatap, itu kan yang biasa terlihat kan. Tamu misalnya datang, assalamualaikum, kelihatan. Siapa? Saya, nampak kelihatan seperti biasa. Interaksi keseharian, tangan juga begitu, ada beli ini, beli itu dan sebagainya. Di pendapat dari mazhab Imam Hanafi, wajah itu bukan bagian dari aurat, termasuk telapak tangan. Namun memakai cadar hukumnya sunnah, atau dianjurkan minimal. Bagi perempuan kalau ingin mengenakannya silakan. Dia bukan bagian dari aurat, tidak wajib menggunakan cadar, kata pendapat dari mazhab Hanafi. Tapi kalau perempuan ingin pakai cadar jangan dilarang. Asy-Syaran Balali berkata, qala wa jami'u badanil hurrati 'aurah illa wajhiha wa kaffaiha wa batiniha wa dhahirihima fil asah huwal mukhtar. Menurut pendapat kami, wajah dan telapak tangan serta punggung itu bukan aurat. Itu pendapat yang terpilih di mazhab Hanafi. Jadi kalaupun dia terbuka, misalnya wajahnya atau ini kemudian telapak tangan terbuka, itu tidak ada masalah dari mazhab Hanafi. Itu dipahami dan tidak ada ulama yang mencela, itu biasa perbedaan pendapat. Ya, jadi kalau melihat perempuan pun tidak kemudian menggunakan cadar, itu jangan juga direndahkan. Jadi yang pakai cadar jangan merasa paling solihah, ahli surga. Kemudian, nah ini teruskan, belum selesai, dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Tadi yang saya sampaikan. Ya, jadi kalau merasa misalnya, ukur aja, ibu keluar aja bu ya. Begitu keluar misalnya nggak pakai cadar, tiba-tiba orang banyak perhatian, melihat ibu gitu kan, dan sebagainya, dilihat, security melihatnya agak lama ke ibu gitu kan. Baik, begitu ditanya, kenapa lihat-lihat? Bukan bu, ibu tuh nggak pernah kesini, jadi saya pengen tahu siapa ibu, ya kan? Tapi cara pandangnya tidak tepat. Nah ini berarti ada sesuatu yang berbeda cara pandang orang kepada saya. Besok mulai tutup. Dalam mazhab Maliki hampir sama.
hampir sama dengan mazhab Hanafi. Jadi sunnah hukumnya, tapi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Jadi sama hukum antara mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki. Ya, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imam yang sangat banyak memberikan kontribusi, lahir, tinggal, menetap sampai wafat di Madinah. Dan beliau memberikan fatwa sunnah hukumnya bercadar dan wajib jika menimbulkan fitnah. Kemudian mazhab Syafi'i. Awas, hati-hati, mulai naik levelnya nih. Pendapat mazhab Syafi'i, setiap perempuan yang hadir di depan ajnabi yang bukan mahramnya, orang-orang asing yang tidak terkelindan dengan hubungan kekerabatan yang mahram dengannya, maka hukumnya wajib menutup seluruh tubuhnya, termasuk mengenakan cadar. Di cadar dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang paling utama. Kalau utama itu berarti ada pendapat pilihan, karena nanti ada pilihan-pilihan. Pilihannya ke bawah sunnah minimal. Tapi pendapat yang paling mukhtar, yang paling dipilih dalam mazhab Syafi'i itu wajib perempuan bercadar. Jadi ini harus disampaikan ya, sekalipun saya di Indonesia ada kebanyakan Syafi'i, harus disampaikan pendapat yang terpilih dari kalangan mazhab Syafi'i itu wajib perempuan bercadar. Kalaupun ingin mengambil yang paling ringan, ambil hukum sunnahnya. Jelas ya sampai sini? Jadi kalaupun misalnya Syafi'iyah ada yang tidak bercadar, berarti dia mengambil hukum yang ringannya, yaitu hukum sunnahnya. Jelas sampai sini? Dan tidak ada satupun pendapat kalangan Syafi'iyah mengatakan misalnya, mohon maaf, itu misalnya tidak ada, itu hanya budaya saja, itu hanya begini saja, itu tidak ada. Jadi bahkan dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib ditutup aurat seluruh tubuh, wajib bercadar, dan tingkat paling ringan itu sunnah. Mazhab Hambali menyerupai mazhab Maliki, bahkan ini lebih ketat lagi, tutup. Kemudian bahkan kalaupun nampak aurat di kuku pun tutup. Tapi tutupnya bukan pakai kutek, bukan. Sekali penutup bagian yang menutup punggung sampai ke bagian kukunya. Itu kalau dikhawatirkan pun menjadi aurat dari bagian kemudian sampai ke tubuh bagian telapaknya. Jadi menafsirkan ma dhahara minha, yang biasa tampak adalah yang biasa tidak menimbulkan fitnah dalam kehidupan. Di Syafi'i lebih ketat rahimahullah, di mazhab Hambali juga lebih ketat rahimahullah. Jadi tutup keseluruhan, wajib pakai cadar, sunnah paling ringan, bahkan menutup bagian punggung di telapak tangannya.